Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami haus kepada firman-Mu, firman kebenaran yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami mohon lawatan-Mu di setiap rumah kami masing-masing. Sementara firman kebenaran ini disampaikan, kami mohon Roh Kudus melawat setiap kami, sehingga sementara kami mendengar firman, pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di dalam setiap hidup kami masing-masing. Mari Bapa, tolong kami untuk mengerti, dan bukan hanya untuk mengerti tapi juga untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami membangun hidup kami di atas dasar yang teguh, yaitu firman kehidupan yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami percaya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Apa kabar? Saya terus berdoa setiap kita di dalam keadaan yang baik. Amin. Baik secara rohani, baik secara jiwani, maupun baik secara ekonomi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pagi hari ini buka hati untuk kebenaran melawat setiap saya dan saudara. Mari kita akan bersama-sama merenungkan dan menerima pesan-pesan firman Tuhan di hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat diberkati Tuhan. Kita masih berkesempatan untuk beribadah, walaupun masih tetap di suasana pandemi dan di rumah kita masing-masing. Kita ada mendengar sedikit kabar baik. Mungkin jika Tuhan menghendaki di bulan Juli akan sudah kembali kita bisa berkumpul bersama-sama. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita lihat ayat yang ke-13. Lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sudah ketemu semua? Ya, mari bersama-sama kita lihat dari judulnya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pagi hari ini kita akan mendengar dan menerima pesan firman Tuhan dengan tema mengenal Yesus yang bangkit. Kita tahu semua bahwa setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, maka didapati hampir semua murid-murid berada dalam duka cita yang sangat mendalam terkait dengan peristiwa penyaliban yang terjadi pada hari Jumat. Dan apa yang terjadi? Para murid kembali kepada aktivitas mereka masing-masing dengan perasaan yang sedih, perasaan yang runtuh. Petrus mengajak murid-murid yang lain, kawan-kawannya, untuk kembali menjala ikan. Dan salah satu peristiwa di tepat hari itu, sementara Maria Magdalena datang ke kubur dan Maria Magdalena mengalami berjumpa dengan Yesus yang bangkit, murid-murid yang lain tidak datang ke kubur, dan 2 orang dari murid, salah satunya bernama Kleopas, dia pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Kampung Emmaus ini berjarak 7 mil atau 11 km dari Yerusalem. Untuk apa mereka pergi ke sana? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka membawa sebuah perasaan yang duka yang begitu mendalam. Masih merasuki dan menggoncang iman, menggoncang perasaan mereka. Dan tadi dikatakan oleh firman Tuhan, sementara mereka berjalan, mereka sambil bercakap-cakap tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi
di hari-hari itu tentang penyaliban Tuhan Yesus, maka Yesus yang bangkit datang kepada mereka dan kemudian berjalan bersama-sama mereka. Ayat yang ke-16 memberitahu kepada kita, tetapi ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan yang bangkit itu. Saudaraku, ini sungguh sangat ironi, ini sungguh sangat memprihatinkan. Bayangkan murid yang mendengar pengajaran selama kurang lebih 3 tahun setengah. Yesus berulang-ulang menyampaikan rencananya. Yesus berulang-ulang menyampaikan tentang keberadaan Mesias. Apa yang dilakukan Mesias dalam rangka penebusan, dia harus menderita, dia harus mati disalibkan, dan pada hari yang ketiga kemudian dia bangkit. Namun pada saat peristiwa-peristiwa itu sedang digenapi, peristiwa-peristiwa itu sedang dalam proses berjalan, justru mereka tidak mempercayainya. Justru mereka hampir-hampir tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Namun oleh kemurahan Tuhan Yesus, selama 40 hari berturut-turut Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ini sekali lagi sangat ironi dan memprihatinkan. Bayangkan, murid-murid yang berada dalam situasi, waktu, zaman, saat di mana peristiwa-peristiwa itu sedang terjadi, itu pun sulit percaya. Itu pun sulit untuk bisa menerima firman kebenaran, terjadinya firman rencana Allah yang agung itu bagi kehidupan mereka, sehingga mereka lupa dan mereka tidak mampu mengingat bahwa Yesus sudah mengatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bayangkan, waktu yang sama, di peristiwa yang sama, mereka mengalami hal seperti itu. Apalagi saya dan saudara yang rentang jarak waktunya sangat jauh. Terbentang jarak ribuan tahun. Lebih dari 2000 tahun. Peristiwa penyaliban, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dengan waktu kita sekarang. Kalau para murid saja sulit mengalaminya, lebih-lebih saya dan saudara. Butuh anugerah Tuhan yang besar untuk kita mengalami kebangkitan Tuhan. Untuk kita bisa mengenal Yesus yang bangkit itu. Kita mohon anugerah Tuhan. Karena murid yang berada di waktu yang sama saja pada peristiwa ini tidak mampu mengenali Yesus yang bangkit. Apalagi kita. Tanpa anugerah betul-betul kita jauh dari pengenalan akan Tuhan. Namun berbahagia ketika Tuhan Yesus menjumpai Thomas, dan Thomas kemudian percaya setelah mencucukkan tangannya ke lubang yang ada di tangan Tuhan Yesus dan ke lambung Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Puji Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang bagian itu. Walaupun kita tidak dalam peristiwa yang sama, waktu yang sama, namun kita percaya ini sungguh suatu anugerah. Dan mengenal kebangkitan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu sungguh-sungguh hal yang sangat penting. Mengenal Tuhan Yesus adalah prioritas dalam kehidupan orang-orang beriman. Hal yang paling utama yang menjadi fokus dan keseriusan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini, yaitu mengenal Tuhan Yesus. Yesus yang bangkit. Sama seperti apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus di kitab Filipi pasal yang ketiga, dia katakan begini. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mengenal Yesus yang bangkit menjadi prioritas utama kehidupan orang yang beriman. Amin. Saya dan saudara harus memiliki fokus ini, sama seperti Rasul Paulus dalam kehidupannya memiliki fokus untuk mengenal Yesus yang bangkit. Mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu sangat penting sekali. Kemudian Rasul Paulus juga menyampaikan pesan di kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dia katakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi orang yang mengalami, merasakan, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika saya dan saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Apa maksudnya? Hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, sebab kamu bersatu, sebab kamu berkolaborasi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika saya dan saudara bersekutu, mengalami, berkolaborasi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang beriman yang kuat, orang-orang beriman yang tangguh, orang-orang beriman yang gagah perkasa dan pemenang. Lebih-lebih di masa-masa sulit semacam ini, kita sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk kita tetap teguh berdiri dan tidak luntur iman kita. Perhatikan, di akhir zaman Tuhan Yesus yang tanyakan adalah, adakah kudapati iman di bumi ini? Dan orang yang mengenal Yesus yang bangkit, orang yang berjumpa dan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sekali lagi saudara dan saya akan tangguh. Saudara dan saya akan tangguh. Sekali lagi, ironis sekali dan memprihatinkan sekali apa yang terjadi kepada dua murid, yang salah satunya namanya Kleopas ini, ketika mereka berjalan ke Emmaus. Satu kampung yang namanya Emmaus, kata Emmaus dalam bahasa Yunani yang berarti sumber air yang panas. Sementara mereka berjalan sambil mempercakapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara hari Jumat itu, peristiwa yang begitu memilukan. Yesus berada di tengah-tengah mereka, Yesus berjalan bersama-sama mereka, Yesus Immanuel bersama mereka, tapi ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal siapa yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal, mereka tidak tahu bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang menghalangi mereka? Ayat yang ke-16 saya ulang, dikatakan di sini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Hal semacam ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, kalau para murid saja yang berada dan hidup di peristiwa itu, di waktu itu, tidak mengenal Yesus yang bangkit, lebih-lebih saya dan saudara yang rentang waktunya ribuan tahun. Dan sering itu terjadi dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, bahwa kita tidak mengenal Tuhan. Padahal mengenal Tuhan yang bangkit adalah fokus utama, prioritas utama bagi kita. Apa yang membuat mereka tidak mengenal Yesus? Apa yang menghalangi mereka?
Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menghalangi mata mereka? Apa yang menghalangi mata kita sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus? Yang pertama, karena ada selubung di dalam pikiran kita. Ini yang pertama. Lihat di situ ayat 16 dan 17 sampai ayat yang ke-20. Coba kita lihat di situ. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Apa yang dimaksud sesuatu yang menghalangi pandangan mereka adalah selubung di dalam pikiran mereka. Bukan hanya pikiran, tetapi selubung yang menyelubungi perasaan mereka. Apa itu? Yang pertama, krisis. Selubung yang menutup pikiran mereka adalah karena mereka masuk di dalam krisis yang mendalam. Apa krisisnya? Yaitu peristiwa pada hari Jumat. Di Jumat Agung. Di mana guru mereka, pemimpin mereka, Mesias disalibkan, diserahkan kepada tentara Romawi oleh orang Yahudi dan disiksa dan disalibkan kematian yang sangat ngeri dan tak berkeadaban. Dan perasaan itu sungguh-sungguh mendalam. Peristiwa itu memukul, meruntuhkan harapan-harapan mereka. Peristiwa itu memukul perasaan mereka sehingga para murid hampir tidak terkecuali dan memang tidak terkecuali semua berada di dalam krisis. Semua berada dalam satu suasana yang sedih, mendalam. Duka cita yang merobek-robek perasaan mereka. Mereka mengalami krisis iman. Mereka mengalami krisis keyakinan. Mereka mengalami krisis di dalam hidup mereka. Krisis yang begitu mendalam. Dan ketika waktu itu murid-murid begitu fokus kepada perasaan mereka. Mereka begitu tenggelam di dalam duka cita yang mendalam sehingga mereka lupa tentang firman-firman yang mereka terima yang telah Yesus ajarkan sementara Yesus pada waktu bersama-sama dengan mereka. Jadi semua kebenaran-kebenaran yang mereka terima tertutup oleh krisis yang sedang terjadi. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara fokus dan menyerahkan diri untuk takluk di dalam kesusahan, kesulitan, krisis dalam kehidupan saya dan saudara juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh para murid. Pikiran kita menjadi tertutup. Pandangan kita bisa menjadi buta melihat penyertaan Tuhan. Kita melihat krisis yang besar, sehingga kita lupa punya Tuhan yang jauh lebih besar dari krisis. Kita melihat kesulitan yang begitu sulit dan besar, sehingga kita lupa, pikiran kita tertutup, bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang melebihi kesulitan. Tuhan yang besar, yang melebihi kesusahan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi krisis itu
yang dimaksud dengan sesuatu di ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud sesuatu? Lihat ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain datang di minggu pagi-pagi di minggu Paskah itu. Dan Maria Magdalena mengetahui melalui peristiwa pagi itu bahwa Yesus hidup. Dan dia sampaikan kepada para murid. Dan termasuk dengan dua murid ini. Dan mereka toh belum percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Apa sesuatu yang menghalangi mereka? Apa yang menjadi selubung dalam pikiran mereka? Apa yang menjadi selubung di mata mereka? Yang kedua adalah harapan yang salah. Pengharapan yang salah bisa menjadi selubung dalam pikiran kita. Pengharapan yang salah bisa membutakan mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat ayat 21. Apa harapan mereka? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi mereka masih menganggap Mesias itu adalah Mesias yang diharapkan oleh pada umumnya orang Yahudi, bahwa orang Yahudi mengharapkan datangnya Mesias sebagai pemimpin politik, Mesias sebagai pemimpin militer yang akan memimpin pemberontakan melawan imperium Romawi yang menjajah bangsa mereka. Dan para murid rupanya memiliki pengharapan yang masih sama seperti itu. Walaupun Tuhan Yesus sudah mengajar bahwa Dia adalah Mesias yang akan membebaskan manusia dari dosa lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu tapi belum masuk di hati sanubari mereka. Dan mereka belum mengerti sejatinya karya penebusan Mesias itu untuk apa. Sehingga mereka tetap berlandaskan kepada landasan pengharapan yang salah. Walaupun mereka berjalan bersama-sama Yesus, hidup bersama-sama Yesus, hampir kurang lebih 3,5 tahun, tapi rupanya mereka memiliki pengharapan yang salah. Pengharapan yang salah menjadi selubung dalam pikiran kita. Pengharapan yang salah menjadi selubung bagi para murid, sehingga dia terhalang melihat Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya dan saudara tidak salah berharap. Punya pengharapan itu sesuatu yang luar biasa. Karena kata orang bijak, orang bisa hidup tanpa air mungkin 4 hari, 7 hari. Tapi 1 hari pun orang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Pengharapan itu penting. Tapi lebih celaka kalau saya dan saudara memiliki pengharapan yang salah. Mari jangan sampai kita mengalami hal yang sama dengan para murid yang ketika kita mengiring Tuhan Yesus, tetapi pengharapan kita bukan berlandaskan kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus, tetapi pengharapan yang kita harapkan masih berlandasan kepada keyakinan-keyakinan, pola pikir kehidupan kita sendiri. Itu akan menjadi selubung yang menutupi pandangan hati kita, pandangan iman kita, melihat karya-karya Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pribadi Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi 2 perkara yang menghalangi pandangan mereka, yang menjadi selubung dalam pikiran dan mata mereka. Yang pertama adalah krisis, yang kedua adalah pengharapan yang salah. Wow, sangat
memprihatinkan. Tapi ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Wong para murid yang hidup bersama-sama dengan Yesus saja bisa seperti itu. Lebih-lebih saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita kenali krisis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pengharapan apa yang sedang saya dan saudara harapkan dalam kehidupan ini? Apakah pengharapan itu benar atau apakah pengharapan itu salah? Jika pengharapan itu salah, bisa menjadi itu selubung yang membuat selama ini kita tidak bisa bertumbuh di dalam pengenalan terhadap Tuhan. Bisa jadi karena kita terlalu fokus kepada krisis, fokus kepada masalah, fokus kepada kesulitan, sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Perihal yang krisis, saya sendiri akan berbagi satu pengalaman kehidupan yang hari Selasa lalu kami bersama-sama alami. Sebenarnya firman ini sudah saya terima pada Minggu malam. Sementara Minggu malam saya bersembahyang, saya menerima firman Tuhan ini, dan langsung saya berlutut di hadapan Tuhan, dan saya berdoa, Tuhan, sebelum saya menyampaikan dan membagikan kepada anak-anak-Mu, saya mau mengalami perkara yang besar, yang luar biasa dari firman-Mu, yaitu berjumpa dengan Engkau yang Tuhan yang bangkit. Dan apa yang terjadi? Hari Selasa itu saya dan Bu Irma mengalaminya. Ya puji Tuhan, anak kedua kami sudah lahir. Puji Tuhan, anaknya perempuan seperti yang kami inginkan. Kami karena anak pertama laki-laki, kemudian anak kedua, ya lumrah wajar kalau menginginkan anak perempuan. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan itu. Nah, pada detik-detik pada waktu itu, kami mengharapkan persalinan yang tidak sama seperti persalinan yang pertama. Karena persalinan yang pertama, Bu Irma sangat menderita sekali. Namun ketika kita cek ke Ibu Bidan, kemudian Ibu Bidan menganjurkan untuk melahirkan di rumah sakit. Seperti kakaknya waktu itu lahir di rumah sakit dan dirujuk di rumah sakit Gunung Sawu. Sama seperti kakaknya. Dan sudah langsung ketika rumah sakit Gunung Sawu, maka sudah masuk di dalam pikiran kami bahwa wah ini pasti dipacu. Ya, tapi kami terus berharap dan berdoa untuk supaya pertolongan Tuhan terjadi. Ya, pertolongan Tuhan terjadi. Kami mengharapkan waktu itu karena kami ada dapat masukan dari teman tentang pengalaman hidupnya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus katanya kalau melahirkan sudah tidak mengalami sakit bersalin. Ya, itu kan yang baik. Ya, baik kan pengharapan semacam itu. Nah, itu kami juga berdoa selama mendekati persalinan ini, kami berdoa supaya persalinan ini adalah persalinan yang tidak mengalami sakit bersalin. Itu harapan kami. Namun apa yang terjadi dengan dirujuknya ke Gunung Sawu, hari Selasa jam 12:30 kami sampai di sana, kemudian langsung ditangani, dimasukkan obat pacu dan mulai beraksi jam 1, dan sampai kemudian jam 3 ketuban itu keluar dan Bu Irma menggigil luar biasa dan dia mengalami kesakitan yang saya nggak bisa membayangkan. Saya bersama-sama dengan dia dan kami terus berdoa dengan masukan dari teman kami itu, maka kemudian terjadilah di situ krisis. Kok tidak lahir-lahir? Ya, waktu sedemikian begitu panjang sekali. Detik-detik yang kami lewati itu detik-detik yang begitu seperti tidak ada akhirnya. Waktu itu betul-betul perasaannya campur aduk. Betul-betul mengalami krisis. Toh selama ini kami sudah berdoa meminta kepada Tuhan supaya persalinan ini tidak mengalami sakit bersalin. Karena kutuk sakit bersalin sudah Tuhan Yesus tanggung. Saya berdoa, saya terus bisikkan kepada anak, ayo nak kamu lahir dengan lancar, dengan cepat, dengan
supranatural dan mudah. Terus bisikan. Ya, tapi harus terjadi pergulatan 6 jam. Jam 18.30 bayi lahir. Detik-detik 6 jam itu betul-betul kami merasa krisis. Ada campur aduk, sepertinya kok Tuhan meninggalkan, sepertinya Tuhan tidak ada. Namun sementara perasaan itu muncul, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Saya berbahasa roh dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, semua perasaan, semua pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, saya tolak dalam nama Yesus. Saya mau kehadiran Tuhan. Kalau saya ingin mengetahui apakah Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan ketika itu hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan kami rasakan. Tapi proses alamiahnya terjadi. Ya. Ketika waktu itu saya fokus kepada penderitaan istri. Dan istri juga fokus kepada rasa sakit yang luar biasa. Kami tidak bisa melihat Tuhan di tengah-tengah proses persalinan ini. Namun sementara kemudian di tengah-tengah itu kami bertobat. Kami berdoa, bertobat kepada Tuhan. Dan hadirat Tuhan ternyata memang sangat nyata di dalam proses itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Yang salah adalah pikiran saya. Alkitab tidak mengatakan sakit bersalin hilang. Tapi kutuk sakit bersalin dikatakan susah payahmu dalam melahirkan akan kubuat banyak. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa susah payahnya dibuat banyak akibat karena dosa. Jadi kalau kemudian ada orang-orang percaya, orang-orang beriman, kemudian melahirkan dan rasa sakit bersalin begitu sakit, ya memang itu konsekuensi kita sebagai manusia. Itu normal, itu alamiah. Hanya yang membedakan banyak dan tidak banyak. Ya, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita beriman bahwa susah payah melahirkan tidak banyak. Kita berdoa untuk itu. Yang saya harapkan salah. Saya fokus kepada krisis, saya fokus kepada kesulitan, kepada proses yang begitu rasanya tidak ada akhir. Lupa bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai. Ya. Jadi bukan kemudian hilang. Kalau kemudian ada pengalaman tidak mengalami sakit bersalin, ada pengalaman, ya itu silakan. Tapi pengalaman seseorang tidak bisa kemudian menjadi patokan untuk pengalaman buat orang lain. Itu hal yang wajar. Semua perempuan yang melahirkan akan mengalami rasa sakit bersalin. Dan itu dijadikan oleh Rasul Paulus menjadi ilustrasi bagaimana pergulatan bagi orang-orang percaya. Hanya yang membedakan susah payah banyak atau tidak banyak. Dan puji Tuhan, yang kita alami, yang kami alami tidak banyak. Sakit, iya. Mengalami